Tim Joel. Halo. Hai. 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 Hari ini kita bakal bahas kenang-kenangan ya. Oke. Kamu berasal dari SMA mana sama lulusan angkatan berapa nih? Aku berasal dari SMA Regina Paci Solo. Lulus tahun 2016. Aku dari SMA 2 Surakarta, lulus angkatan 2015. Dari SMK 2 Surakarta tahun 2016. Aku dari SMK Negeri 4 Surakarta, lulus tahun 2016. SMK 9 yang dulunya SMSR, terus lulusan tahun 2016. Aku SMA Warga lulus tahun 2011. Kira-kira boleh cerita dikit ya? Boleh. Hal terbodoh apa sih yang pernah kamu lakuin pas di SMA? Hal terbodoh. Mencintai orang yang salah. Wah, ya ampun. Mostly nggak ada sih, soalnya aku pintar. Kan aku kan pinjem buku temanku matematika. Terus kan itu bukunya tebel kan. Aku kan nggak pernah dihukum sama sekali dari SD sampai SMA, nggak pernah. Terus pas itu kan tiba-tiba random banget gurunya itu tanya loh, siapa yang nggak bawa buku paket. Padahal itu nggak pernah nanyain gitu loh, yang penting ada PR apa enggak. Aku lupa namanya. Oh, Pak Aris namanya. Nah itu terus ya udahlah dihukum. Akhirnya maju. Aku for the first time in my life aku nggak pernah dihukum selama sekolah. Terus itu aku dihukum suruh nyanyi apa ya? Apa sih? Sing lagu diulangi. Apa ya? Pokoknya lagu nasional aku lupa. Satu Nusa Satu Bangsa. Nah itu. Terus kamu nangis? Terus aku malu sampai rumah aku menangis. Soalnya aku nggak pernah dihukum. Dulu waktu SMK sering banget telat, terus bolos juga sampai dipanggil guru BK. Terus masalah rambut. Kan sebenarnya kan rambutku kan aslinya kan warnanya kan emang coklat. Terus dipanggil sama kepala sekolah, ditanyain. Nah terus ternyata kan kepala sekolahku kan temennya Pak Deku. Terus orang dalam ya? Terus ya udah, tapi tetap disuruh ngewarnain rambut di sekolah. Bayar sih sana. Ada nggak sih hal terbodoh yang pernah kamu lakuin semasa SMA? Hal terbodoh. Banyak sih sebenarnya. Tapi yang paling berkesan itu ya nggak berkesan loh, ini loh sobat. Kelihatan ya? Itu waktu pulang sekolah di depan gerbang kan naik motor. Terus ada orang naik motor tuh kenceng banget toh. Hampir nabrak. Terus kemudian tak pisui ngono. Terus dia mandek. Habis itu aku malah nggak ngelihat jalan kan, aku liatin dia. Terus temanku yang depannya itu berhenti. Ya udah, aku malah nabrak temanku. Terus aku jatuh gulung-gulung sampai sobek. Jadi sampai sekolah gitu aku pakai sobek-sobek ini. Banyak, tapi yang paling bodoh aku berangkat sekolah naik motor, pulang janjian diajak sama temen buat bis-bisan. Nah, aku bis-bisan sama temen, jadi nggak jadi masuk sekolah, cuman parkir, bolos, bis-bisan. Tapi aku pulangnya juga ngebis. Terus malam hari pulang aku tidur, terus kebangun jam 12, jam 1. Aku panik di rumah karena tak pikir motorku hilang. Nah, terus aku dulu masih eranya Facebook ya, tiwas posting motor hilang gini semua teman-teman juga heboh nyari. Ternyata besok paginya pas berangkat sekolah ketemu ada di parkiran. Hal terpintar apa yang pernah kamu lakukan pas SMA? Aku pernah dapat 100 waktu ulangan matematika matriks ya, matriks. Aku jurusan bahasa, jadi matematika pasti goblok, tapi waktu itu aku dapat 100. Oke. Kalau gitu hal terpintar apa yang pernah kamu lakuin? Aku pernah ikut Olimpiade Bahasa Jerman di Banjarnegara. Satu Oke. kali. Oh, aku kan OSIS ya, jadi kan padet. Nah itu tuh sering dispen kan, jadi kalau pelajaran itu sering ada event kemana, undangan ke Surakarta, ke Balai Kota. Nah itu tuh sering kan, jadinya sering nggak masuk kelas. Nah itu tuh aku agak bangga sama aku sendiri karena kan aku kan SMK kan, jadi banyak proyek-proyek, apalagi kan IT kan, itu kan banyak coding project gitu kan. Nah itu aku masih bisa ngeimbangin antara sekolahku sama organisasi. Nggak ada.
Paling suka itu animasi ya. Kalau animasi itu kan emang jurusannya animasi, jadi sering bantuin teman-teman yang nggak bisa gitu. Itu sih paling. Hal terpintar. Kalau hal termulia ada. Hal termulia itu aku waktu kelas 3 SMA ujian nasional, aku suplai kunci jawaban ke banyak siswa di SMA Surakarta. Kalian semua harus berterima kasih karena gratis. Momen terindah kamu semasa SMA? Aku bisa ikut semua event di sekolah sama kelas bahasa juga. Jajan di luar jam pelajaran karena pas kelas 2 itu kelasku di samping kantin pas. Jadi kalau mau jajan tinggal yuk gitu. Jadi dokter, guru nggak ada yang ngerti. Ikut organisasi. Sering banget dulu itu pas pelajaran bahasa Indonesia itu mesti satu persatu dari gerombolanku itu keluar. Alasannya itu kalau nggak ke toilet, ke UKS. Padahal kita semua itu kumpul di kantin buat makan. Kalau momen terindah kamu semasa SMA? Momen terindah itu jajain satu kelas ke KFC. Wih. Itu Rich seru ya? sih. Nggak karena emang dapet duit dari gambar komik. Pernah. Tiap hari berenang Gimana itu? di Cokro, karena dulu kelas 1 SMA itu hampir 1 tahun sekolah. Itu aku masuk paling cuman sebulan cuman 3 kali, yang lainnya bolos sama teman-teman ke Cokro Tulung di Klaten, ke Umbul. Jadi kerjaannya tiap hari berenang, ya jiwa-jiwa aquaman gitu. Momen tersedih semasa SMA? Momen tersedih itu apa ya? Lupa skip. Aku disangka nggak masuk sama Pak Tip gitu. Padahal aku tuh ngasih surat izin kan, tapi terus aku dipanggil besoknya, kamu kemarin kemana gitu loh. Pak, saya sudah kirim surat. Terus, nah ini mana nggak ada gitu. Ternyata di selipan di absen gitu ada suratku. Oh iya maaf, silahkan duduk kembali. Nah itu momen tersedih dan sebel sih sebenarnya, tapi sedih karena aku nggak dipercaya sebagai murid gitu loh. Masa kita salah terus gitu. Itu aku kehilangan laptop waktu SMA. Nah itu sedih banget, soalnya kan itu kan aku udah mau naik kelas 3 ya, jadi kan banyak proyeknya. Nah itu agak sedih sih, soalnya udah ngerjain kan, tapi laptopnya hilang, jadinya ya udahlah. Terus habis itu ada guruku baik hati sekali, akhirnya ngasih waktu buat ngerjain lagi. Aku kan ambil perhotelan, terus ada praktek housekeeping. Nah waktu itu kan prakteknya kan disuruh bersihin kaca di kelas kan. Aku disuruh naik, karena aku takut ketinggian. Ya wes, aku nangis, tapi tetap dipaksain. Kan dulu rambutku pernah agak afro gitu. Terus habis itu pas upacara dipotong sama guru, itu yang dipotong depan tok sini. Jadi jelek banget gitu loh. Terus temanku juga ada yang dipotong, terus besok kesepakatan digundul wae. Nah habis digundul ternyata kok jelek banget. Besoknya kan temanku juga ada yang dari pondok, terus pinjem sorban gitu. Kalau keluar pakai sorban gitu. Lucu sih. Jangan nangis Pak. Aku nggak ada momen sedih. Itu BTW minum apa ya, es teh ya? Oh, es teh hitam semangatku. Siapa guru yang paling memorable saat SMA? Lupa nama gurunya, waktu itu guru matematika. Dia dulu ngizinin aku ngajar di depan kelas karena teman-teman bingung sama matematika. Lalu aku dulu banget dari mereka, padahal aku juga goblok. Pak Paiman namanya, guru bahasa Jerman. Guru produktif Pak Tri, Pak Sidik sama Pak Artanto. Pak Heru, guru bahasa Indonesia. Orangnya sabar banget. Dulu kan aku pernah di kelas terus bawa soto di kelas toh, tak makan di kelas. Dia tahu, tapi cuman Kristina udah yang makan.
nanti lagi, cuman gitu aja. Tapi yang paling baik tuh ada namanya Pak Sardi. Itu guru animasi itu baik banget sih. Soalnya dampingin terus. Aku namanya lupa, guru bahasa Indonesia masih muda. Dia itu dulu guru tapi di sekolah waktu di kelasku itu kasihan sebenarnya karena dia sering dibully, guru honorer. Aku lupa namanya. Dia sering dibully karena dia kalau nulis di papan tulis itu tuh tulisannya jelek banget, itu nggak kayak tulisan guru. Bahkan teman-teman itu suka ngebully dia, tulisannya kayak cekeran macan, jadi acak-acakan. Tapi dia pengertian orangnya, karena dulu waktu kalau aku masuk itu kan guru di aku kelas 2, kelas 3. Kalau aku masuk kelas kan sering tidur. Lah dia itu malah nggak ngebolehin temenku ngebangunin aku karena dia bilang siapa tahu kecapean, biar tidur aja nggak apa-apa. Jadi dia pengertian banget. Tapi sayang dia tulisannya jelek. Udah nggak pinter, tulisannya jelek, kasihan gurunya, sering dibully. Terus untuk mata pelajaran yang paling kamu sukai? Bahasa Inggris. Bahasa Jerman, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Produktif lah ya. Itu kayak kan SMK jadi kayak kejuruan. Biologi. Kejuruan sama olahraga. Penjaskes sama kesenian. Uang jajan kamu sehari berapa? 10.000. 15.000 itu dari kelas 10 sampai kelas 12. Cuman kan aku dulu pernah kayak ngambek gak mau sekolah gitu, nanti ditambahin sama bapak aku jadi 25.000. 10.000-an lah ya. 15.000. 10.000 kalau nggak salah. Seingatku dulu 50.000, tapi nggak pernah kepake karena kalau jajan aku biasanya ya ngambil aja di kantin tapi nggak bayar sama temen-temen. Kalau nggak ya minta dibeliin teman gitu sih. Ada gak sih kisah percintaan semasa SMA? Ada dong. Ceritain dong. Panjang. Dikit aja. Aku pernah pacaran sama temen sekelasku. Bahkan ya, gagal ya. Tapi gagal. Gagalnya 3 tahun kemudian. Dari SMP pacarku nggak ganti sampai sekarang, jadi pas SMA ya sama dia, terus kebetulan satu sekolah juga sih. Tapi sayangnya dari kelas 10 sampai kelas 12 nggak pernah sekelas, jadi biasanya aku pas berangkat sekolah gitu pindah kelas kan, beda kelas, jadi jaketnya aku bawa buat aku bobok di kelas. Ada skip. Nggak ada. Deket tapi nggak macarin gitu. Jadi Kalau- ini deket-deket tok, di situ ya wis. Kalau kisah cinta nggak ada. Close friend is better. Itu tadi apa? Ngitung apa itu tadi? Ngitung jumlah pertemanan yang banyak sekali tidak terhingga. Kalau bisa nih balik ke masa lalu, ada pesen nggak buat kamu di umur 18? Jangan pernah berhenti explore, tapi tetap harus jadi pinter milih-milih siapa yang kamu cintai. Think twice at whatever you do, Yare. Terus it's okay, it does get better eventually at everything. Terima kasih sudah berjuang sampai saat ini. Jangan bandel-bandel jadi anak. Jangan bolos-bolos sekolah. Kerasa ya sekarang ya. Tetap di jalan mimpimu. Soalnya kamu masih menurutku masih ada di jalan itu terus sampai sekarang. Sebenarnya mau ngomong banyak, cuman lebih akan tak tekanin di 2 hal. Satu, aku ingin berterima kasih karena untuk semua kerja kerasmu. Jadi sekarang kamu bisa menikmati hasil kerja kerasmu di kala itu. Yang kedua, aku juga akan berucap terima kasih karena untuk selalu percaya pada dirimu sendiri, walaupun semua orang meremehkan ataupun berpikiran negatif, kamu tetap strict. Itu yang nggak punya orang lain, nggak ada. Wah. Oke, terima kasih Fania. Thank you. Thank you Rere. Bye. Bye-bye. Bye Christina, makasih. Dadah. Bye.